إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسوله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا به بسر بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin yang sama-sama kami muliakan, segenap para dewan asatidah, para dewan guru, para hujat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama-sama kita muliakan juga segenap daripada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita salah satu nikmat yang begitu mulia, salah satu karunia yang begitu besar di antara karunia dan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini, mulai dari nikmat panjang umur dalam taat kepadanya, nikmat diberikannya kemudahan di dalam rezeki dan pekerjaan kita, nikmat dijadikannya kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beristiqamah di dalam menjalankan kebaikan, dan di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi diri kita, tidak hanya di dalam kehidupan dunia tapi insya Allah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan kehadiran junjungan alam kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana mudah-mudahan dengan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berjalan di atas syariat yang telah beliau bawa, di mana Allah menjadikan kita sebagai umatnya yang berpegang teguh kepada sunnah dan anjurannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita, dapat menyatukan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita, daripada bahasan kita masih di dalam hal-hal yang terkait di dalam pengurusan jenazah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang adabil muhtadar, tentang ketentuan-ketentuan yang terkait bagi kita sebagai orang yang hidup ketika kita menghadapi sebuah keadaan di mana kita berhadapan dengan mereka orang-orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, dan kemudian juga keadaan bagi mereka ketika mereka sedang dalam keadaan sakaratul maut, apa yang mereka lakukan, apa yang harus mereka terapkan ketika mereka pada keadaan tersebut, yang dimana keadaan dari diri kita sebagai orang yang hidup, keadaan dari diri kita sebagai orang yang sehat itu akan menentukan sedikit paling tidak tentang keadaan mereka, hamba-hamba Allah yang pada saat itu sedang dalam keadaan sakaratul maut.
Dan keterangan tentang ini semua telah kita bahas di dalam pertemuan yang lalu, di mana sekarang kita masuk kepada bahasan berikutnya, akan diterangkan tentang ghaslul mayyit, tentang bagaimana cara untuk memandikan jenazah, yang dimana memandikan jenazah ini merupakan sebuah kewajiban dari diri kita sebagai orang yang hidup kepada mereka orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ketahui adalah ada beberapa hukum yang terkait di dalam proses memandikan jenazah. Sebelum kita masuk kepada cara ataupun kaifiyah di dalam memandikan jenazah, hal pertama kali yang harus kita pahami adalah tentang ahkam, tentang hukum-hukum yang terkait di dalam memandikan jenazah. Dan di sini para ulama, para fuqaha menentukan beberapa hukum. Di sini ditentukan ada 3 hukum yang terkait di dalam proses memandikan jenazah, antara boleh atau tidaknya, antara wajib atau tidak wajib bagi diri kita ketika kita akan melakukan pengurusan terhadap jenazah. Hukum yang pertama adalah wajib. Hukum yang pertama di sini bahwa wajib hukumnya bagi kita sebagai orang-orang yang hidup untuk memandikan atau melakukan pengurusan terhadap jenazah daripada saudara muslim kita, karena ini merupakan hakul muslim 'alal muslim, karena ini merupakan hak daripada saudara muslim kita yang harus kita tunaikan. Jadi salah satu hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah di mana kita orang yang hidup itu melakukan pengurusan kepada mereka saudara muslim kita ketika mereka telah wafat. Dan ini hukumnya wajib. Jadi wajib hukumnya untuk memandikan jenazah. Yang terpenting, jenazah tersebut kita ketahui bukan mati dalam keadaan syahid. Artinya jenazah ini tidak mati syahid. Karena seseorang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Apalagi gelar syahid yang mereka dapatkan adalah syahid dunia dan akhirat, di mana gelar tersebut mereka dapatkan maqtul fi ma'rakatil kufar li'i'la'i kalimatillah, yang dimana mereka wafat di dalam pertempuran, pertempuran dengan orang-orang kafir, dan niat mereka berperang tersebut adalah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar yang mereka dapatkan atas wafatnya mereka dikatakan sebagai orang-orang yang mati syahid dunia wal akhirah. Seperti itu. Jadi orang-orang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Dikafankan dengan pakaian mereka dan kemudian dikuburkan. Nah, keterangan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian hukum yang kedua, tadi hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah jaiz. Jaiz ay bimakna mubah. Boleh. Ya, hukum yang kedua adalah boleh. Diperbolehkan bagi kita. Jadi hukumnya boleh nih. Hukumnya diperbolehkan bagi kita untuk memandikan seorang jenazah. Jenazahnya tidaklah seorang jenazah muslim. Kalau seorang muslim kan hukumnya wajib. Nah, sekarang apa yang terkait dengan hukum diperbolehkannya kita untuk memandikan jenazah? Jenazahnya jenazah siapa? Seperti apa? Nah, dikatakan diperbolehkan bagi kita untuk memandikan jenazah seorang kafir. Jadi orang kafir, non muslim, kalau jenazahnya mau dimandikan, boleh-boleh saja hukumnya. Tidak ada larangan. Dan tidak ada larangan untuk memandikan jenazah kafir.
Ya, artinya itu kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah mengerti apakah aturan tersebut ada di dalam agama mereka. Tapi kalau andai kata kita memandikannya sekalipun, di dalam agama kita itu diatur. Kalau andai kata kita mau memandikan jenazah seorang non-muslim, seorang kafir, maka hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, silakan. Dan kemudian yang kedua adalah wasiqul ladzi lam yadhhar fihi mabda'ul khalqi adami. Hukum diperbolehkannya kita untuk memandikan seorang wanita yang keguguran. Seorang wanita ketika dia keguguran, kemudian keluar daripada rahimnya janin yang belum sempurna. Janin yang belum sempurna. Alladzi lam yadhhar fihi mabda'ul khalqi adami. Dikatakan seperti itu. Yang tidak tampak pada janin tersebut bentuk manusia, artinya masih dalam bentuk segumpal daging. Jadi kalau andai kata ada seorang wanita keguguran, kemudian yang keluar daripada rahimnya adalah janin dalam bentuk segumpal daging, kira-kira bagaimana nih? Mau kita mandiin apa kagak daging tersebut? Kalau andai kata kita mandiin hukumnya apa? Boleh. Kalau andai kata kita nggak mandiin bagaimana? Boleh juga. Jadi dimandikan boleh dan tidak dimandikan juga boleh. Kalau andai kata yang keluar daripada rahim seorang wanita tersebut masih dalam segumpal daging. Makanya para ulama mengatakan alladzi lam yadhhar mabda'ul khalqu adami. Jadi belum tampak wujud manusia pada umumnya. Nggak ada tangannya, nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya, masih segumpal daging. Kecuali kalau andai kata dia keguguran, kemudian sudah tampak bentuk manusia, baru diperlakukan seperti jenazah pada umumnya. Gitu. Tapi kalau masih segumpal daging, hukumnya hanya sebatas boleh. Artinya boleh kita mandikan dan boleh juga tidak. Itu hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga adalah haram. Ya, hukum yang ketiga adalah haram di sini. Arti keharaman di sini tidak diperbolehkan bagi kita untuk memandikan seorang jenazah li syahidil ma'rakah, yang mati syahid di dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Haram hukumnya untuk kita mandikan. Letak keharamannya di mana? Kok kenapa orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan? Karena sesungguhnya syahid di sini adalah apa yang ada pada diri mereka saat mereka terbunuh. Luka yang ada pada diri mereka, kemudian darah yang keluar daripada diri mereka, yang dimana keadaan tersebut, kondisi tersebut itu akan menjadi syahid indallah, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah yang keluar dari tubuh mereka, badan yang terluka karena tebasan pedang, tombak, panah dan lain sebagainya, kemudian pakaian yang mereka kenakan, itu semua akan menjadi syahid di hadapan Allah. Yang dimana makanya tidak boleh dimandikan, haram hukumnya, karena semuanya akan bersaksi nanti di hadapan Allah atas apa yang terjadi terhadap dirinya ketika mereka melakukan peperangan dengan orang-orang kafir. Makanya agama mengatur di sini haram hukumnya, nggak boleh dimandikan. Selain itu juga dosa mereka sudah diampuni. Kok orang yang mati syahid kagak disolatin? Ya karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. Fungsinya seorang jenazah kita sholatin untuk apa? Untuk kita doakan, ya kan ya? Fungsinya jenazah kita sholatkan untuk apa? Untuk kita doain. Karena di dalam setiap takbir yang kita baca pada pelaksanaan sholat jenazah itu semuanya doa. Doa buat siapa? Doa buat si mayit khususnya. Itu kalau orang yang mati syahid udah kagak perlu disolatin lagi. Karena apa? Dosa-dosanya udah diampuni oleh Allah, dan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada posisi kedudukan yang tertinggi. Itulah mereka orang-orang yang mati syahid. Nah, kemudian juga sebelum kita masuk kepada
Kaifiyah daripada memandikan ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti pada saat kita memandikan jenazah di sini. Nah, dikatakan bahwa paling sedikitnya, ini kita mengukurnya dengan skala minimal. Paling sedikitnya kita memandikan jenazah, ya, baik dia dalam keadaan junub, ini jenazahnya, atau jenazahnya ini dalam keadaan haid. Ya, kita suka nggak mendapati jenazah, terutama jenazah perempuan atau laki-laki? Mungkin dia dalam keadaan junub, belum sempat mandi junub udah meninggal, gitu. Atau seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid, ketika haidnya itu belum selesai, dia udah meninggal. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat di dalam menyikapi kondisi seperti ini. Ya, kondisi jenazah yang dalam keadaan junub, jenazah yang sedang dalam keadaan haid. Dikatakan fayakfi ghuslun wahid, cukup dengan satu kali memandikan saja. Walaupun dia dalam keadaan junub, walaupun dia dalam keadaan haid, tetap mandiinnya satu kali. Berbeda khilafan li ba'di salaf, berbeda dengan pendapat daripada ulama-ulama salaf yang lain yang mengatakan al-qail bi annahu yajibu ghasalan. Tuh, ghasalan itu maknanya 2 kali. Jadi harus 2 kali mandiin. Mandiin yang pertama, mandiin jenazahnya, mandi mayat. Mandiin yang kedua adalah mandiin karena dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid. Nah, sekarang kita mau yang tamid dengan pendapat yang mana? Sekarang kita mau berpegang dengan pendapat yang mana? Gitu. Kan keadaannya kan pasti kita nemuin tuh keadaan seperti itu. Ya, apalagi kalau seorang amil, pasti dia akan nemuin keadaan seperti itu. Baik amil laki-laki ataupun amilah perempuan. Ya. Dia akan menemukan keadaan seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memandikannya cukup 1 kali saja, walaupun ini orang dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid, atau kita memandikannya 2 kali? Mandi yang pertama karena memang wajib, ya, mandi yang pertama karena memang wajib, dan mandi yang kedua adalah untuk apa? Untuk haid atau junubnya. Sekarang tinggal terserah kita, gitu. Ya, tinggal terserah kita. Kita mau ngambil pendapat yang pertama boleh, atau kita mau ngambil pendapat yang kedua juga boleh. Ya. Tapi biasanya kita mengambil pendapat yang lebih simpel, gitu ya. Yang lebih simpel, cukup 1 kali aja udah kita mandiin. Gitu, nggak usah sampai 2 kali. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah pada keadaan seperti itu. Dan yang dikatakan juga bahwa paling sedikitnya ketika kita memandikan jenazah adalah bimujarrad ta'mimu jami'u badanihi bil ma'i, di mana kita bisa meratakan air ke seluruh badan daripada si jenazah ini. Basyaran wa sya'ran, baik basyar kulitnya, wa sya'ran ataupun rambut yang tumbuh pada tubuh si mayit itu terbasuhi secara merata dengan air. Akan tetapi yang harus kita pahami adalah ba'da izalatin najasah al-ainiyah allati 'alaiha in kana. Tetapi basuhan yang kita siramkan kepada jenazah ini setelah kita menghilangkan najis dan kotoran yang terdapat pada diri si jenazah. Jadi hal pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita memandikan jenazah secara sempurna dengan sunnah-sunnah yang telah diajarkan, hal pertama kali apa? Bersihkan dulu tubuh jenazahnya. Dari apa? Najis ainiyah, artinya najis yang tampak dan terlihat yang ada pada diri jenazah ketika kita membersihkannya, baik yang keluar daripada kubul dan duburnya, baik yang keluar daripada telinga dan hidungnya,
baik yang terdapat pada mulutnya ataupun kotoran-kotoran yang terdapat di bawah kukunya, baik dalam kuku tangan ataupun kuku kaki. Semuanya kita perhatikan secara mendetail ketika kita memandikan jenazah, agar apa yang kita lakukan sempurna pada akhirnya. Ya, sempurna, itu harus kita perhatikan. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa keterangan yang menjelaskan di dalam pembersihan atas najis yang terdapat pada diri seorang jenazah di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa seperti apa yang kita ketahui, di mana diwajibkan bagi kita untuk ghuslu ma yadhhar, untuk mencuci dan membasuh serta menghilangkan apa-apa yang tampak dalam bentuk kotoran ataupun najis pada diri si mayit. Ya, pada diri si mayit. Min farjin tayyib inda julusiha ala qadamiha. Dan begitu juga pada saat kita mengistinjakan, pada saat kita cebokin di mayit, baik mayit laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk mayit seorang wanita, ini yang harus diperhatikan. Kalau memang ada amilah di sini ya, ada wanita yang biasa memandikan jenazah, ketika mereka mengistinjakan mayat seorang wanita, di sini dikatakan oleh para ulama adalah ghuslu ma yadharu min farji tayyib inda julusiha. Jadi janganlah ketika mereka mengistinjakan hanya bagian yang tampak saja. Jadi cuma atasnya doang, daripada kemaluan si wanita itu. Kan ditidurin, kagak dicemokin benar-benar, cuma asal dibasuh doang bagian atasnya. Yang harus kita perhatikan adalah mayalhar fil farji ala qadamiha. Jadi ketika jadi ketika seorang wanita duduk seperti ini, ketika seorang wanita duduk seperti ini, otomatis itu kemaluannya akan terbuka. Nah, bagian kemaluan yang terbuka ini merupakan bagian wajib yang harus diistinjakan, yang harus dicebokin. Jadi jangan ketika tertutup cuma dibasuh begitu aja tanpa dia mengistinjakan. Nanti pada akhirnya bagian yang wajibnya tidak terbasuh. Nah, keadaannya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan nggak perlu dengan cara seperti itu. Tapi untuk wanita yang harus diperhatikan adalah keadaan kemaluan seorang wanita ketika mereka dalam keadaan jongkok seperti tadi. Akan terbuka, bagian yang terbuka itulah yang diistinjakan. Seperti itu. Itu kalau pada wanita. Dan kemudian juga wakadzalika, begitu juga ghuslu ma tahta gulfatil aqlaf, mencuci apa yang berada atau tertutupi di sini dengan kulit. Kulub kalau kita bilang dari kemaluan laki-laki, gulfatil aqlaf, tertutup. Ya, kayak orang belum dikhitan. Jadi kayak orang belum disunat. Kan otomatis najis pasti ada tuh di situ, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Itu kalau andai kata ini orang belum dikhitan, kita mandiin orang dewasa, orang yang sudah balik, kemudian belum dikhitan, bagaimana? Gitu. Sedangkan najis pasti ada nih di bawah kulit yang menutupi daripada kepala kemaluannya. Fa'in ta'adzara, di sini dikatakan oleh para ulama, fa'in ta'adzara, kalau andai kata ada penghalang sekarang, ada penghalang yang tidak memungkinkan kita untuk membersihkan apa yang tertutupi daripada kepala kemaluannya tadi, ya, untuk kita cuci, maka kita bisa pastikan najis tersebut tetap ada di situ. Fayahrumu izalatuha li ghusli ma tahtaha, dan diharamkan bagi kita ketika kita mengistinjakan mereka nih, laki-laki yang belum sunat, terus kita tarik kulitnya, kita bersihin begitu, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Makanya dikatakan fayahrumu izalatuha, fayahrumu, dan diharamkan di sini
izalatuha, untuk membersihkan najis yang tertutup oleh kulit yang menutupi daripada kepala kemaluannya, ya, ma tahta gulfatil aklaf. Tuh, nggak boleh hukumnya jadinya, ya. Nah terus kalau nggak boleh bagaimana? Berarti masih ada najis dong. Pertanyaannya begitu. Berarti masih ada najis di kemaluannya. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau andai kata seperti itu? Maka dikatakan di sini wa yudfan bila salatu alaih, maka jenazah tersebut dikuburkan tanpa disolatkan. Pada akhirnya dikuburkan tanpa disolatkan. Kafakidut tohurin, para ulama mengatakan kafakidut tohurin, seperti orang yang tidak melakukan toharah dengan bentuk dua toharah, berwudu dan tayamum. Mau wudu nggak ada air, mau bertayamum nggak ada debu, gitu ya. Kasusnya seperti itu, ya. Jadi disamakan. Karena apa disamakan seperti itu? Ya karena dia masih membawa najis pada kemaluannya. Jadi dimandikan sama saja seperti tidak dimandikan pada akhirnya. Kuburin, tapi kagak disolatin. Oh, repot orang kagak disunat. Ya dikuburin tapi kagak disolatin. Lianna tayammumuhu la yasma ma'wujudin najas ala badani. Sekalipun kita tayamumkan juga, nah kita tayamumin, diganti nanti. Ya ganti dulu deh. Ya, kita lanjutin. Sekalipun udah tayamumin aja deh, udah kagak sah tetap. Bagaimana mau tayamum dan najis masih nempel di kemaluan. Gitu. Ya, jadi tetap tidak bisa. Wa hadza ma qalahu al-'allamatur Ramli. Ini pendapat ini yang tadi saya sampaikan, itu pendapat daripada Al-Imam Ramli. Pendapat salah satu seorang ulama fuqaha di dalam mazhab kita nih, Al-Imam Syafi'i. Ya. Waqala al-'allama Ibnu Hajar, tapi berbeda dengan pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi Romli sama Hajar ini nggak pernah akur. Dua-duanya ulama besar, gitu. Cuma nggak pernah akur antara Romli dengan Hajar. Ya, Romli itu kerikil, artinya Hajar itu batu. Jadi batu sama kerikil kagak pernah akur. Ya. Jadi kalau Romli bilang boleh, Ibnu Hajar pasti bilang kagak boleh. Begitu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, itu pasti perbedaan pendapat paling banyak antara mereka berdua, baina Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan yusalu, mandiin tetap, wa tayammamu, kemudian tayamumkan daruratan, karena darurat, wa yusalli alaihi, salatin. Oh. Pendapatnya Imam Ibnu Hajar lebih apa namanya? Lebih inilah gitu istilahnya ya, lebih ada rukhsah gitu buat kita ya, keringanan, nggak terlalu ekstrim kita gitu ya. Yang pertama kuburin kagak usah disolatin, ya kita kaget juga kalau gitu ya. Tapi ya ini lagi-lagi pilihan buat kita sebenarnya, tergantung kita mau ngambil pendapat yang mana. Ya pasti kita ngambil pendapat Imam Ibnu Hajar gitu ya, disolatin juga tapi mesti ditayamumkan pada akhirnya. Lianna fi damnihi bila shalah idra bil mayyit wa huwa awliya. Ya karena pada akhirnya ketika kita menguburkan seorang jenazah tanpa kita sholatkan, kayaknya kehormatan seorang jenazah bagaimana? Ada yang kurang gitu kehormatan mereka. Tetap kita jaga kehormatan mereka walaupun mereka sudah meninggal, tetap kehormatan ini kita jaga seperti itu, ya. Nah, itu adalah hal yang harus kita pahami sebelum kita memandikan jenazah. Nah, sekarang kita masuk kepada kaifiyah. Kita masuk kepada kaifiyah memandikan jenazah. Cara